Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, Rabb semesta alam. Dialah Allah pemilik segalanya. Dialah yang memiliki bumi dan semua yang ada di dalamnya. Dialah Allah yang memiliki langit-langit, angkasa yang begitu luas dan kita tidak pernah melihat ujungnya. Dialah yang mengatur. Dialah yang apabila berkehendak hanya tinggal mengatakan kun fayakun. Dialah Allah Azza wa Jalla yang tatkala kita berbuat dosa, kemudian kita datang kepadanya memohon ampun, meminta maaf, maka dia dengan gembira menerima permintaan maaf dan ampunan kita. Tapi dialah Allah yang apabila murka, sesungguhnya murkanya sangat pedih. Semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa kita, memberikan bimbingan dan taufiknya kepada kita untuk dapat meniti jalan kebenaran dan mati di atas jalan tersebut. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah. Hari ini kita akan berbincang tentang permasalahan yang sangat-sangat penting berkaitan dengan wanita dan amanah. Sejatinya kalau bicara amanah, nggak ada bedanya lelaki dan wanita. Kedua-duanya memiliki amanah yang harus ditunaikan. Dan banyak di antara manusia yang lupa dari amanah yang diemban olehnya. Betapa banyak suami istri yang terkadang mereka mempermasalahkan sebuah tugas. Apakah itu tugas suami atau tugas istri? Apakah itu tugas seorang ayah atau itu tugas seorang ibu? Begitu pula dengan anak dan orang tua. Sebagian orang tua merasa aku sudah menunaikan tugasku. Sebagian anak juga merasa amanahku sudah kulaksanakan. Tapi boleh jadi belum. Tapi dikarenakan kedangkalan ilmu dan pemahaman, sebagian kita merasa sudah menjaga amanah dan menunaikannya. Ahibati fillah, di surat Al-Ahzab ayat 72, Allah Azza wa Jalla berbincang tentang amanah yang ditawarkan kemudian diterima oleh manusia. Tapi bagaimana kondisi manusia menghadapi amanah tersebut? Kita akan baca ayat ini. Naam, tafadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah mengumpulkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Allahu Akbar. Sebuah pensifatan yang sangat membuat hati miris.
amanah itu ditawarkan kepada langit-langit yang 7 lapis, kepada bumi, kepada gunung-gunung yang menjulang tinggi. Para mufassirin menyampaikan bahwa di antara amanah yang ditawarkan Allah adalah agar mereka taat kepada Allah, menjalankan kewajiban-kewajiban. Apabila mereka berbuat baik, mereka akan dikasih balasan kebaikan. Apabila mereka mengkhianati amanat tersebut, mereka akan dihukum. Maka langit-langit, bumi dan gunung-gunung semuanya angkat tangan. Mereka takut dan khawatir tidak dapat menjalankan amanah tersebut. Di saat kita melihat ya, manusia berebut amanah. Dan memang betul, akhirnya amanat itu diemban oleh manusia, dan manusia itu innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu adalah makhluk yang sangat zalim kepada dirinya sendiri dan sangat bodoh terhadap manfaat untuk diri. Apa sih yang maslahat? Manusia sangat bodoh. Maka tadi disinggung bahwa ada manusia yang berebut amanah. Innaha amanah, berebut kekuasaan, berebut jabatan. Dia menjadi seorang presiden, dia menjadi seorang gubernur, dia menjadi seorang menteri, mungkin dia menjadi seorang wali kota, bupati, apa saja. Dan beranggapan hal itu menyenangkan buat dia gara-gara kebodohan dia. Padahal itu amanah yang dahsyat dan besar sekali. Innaha amanah, kata Nabi SAW, khusus berbincang tentang kedudukan dan jabatan. Wasatakunu nadama yaumil qiyamah. Dan kelak hal itu akan menjadi penyesalan. Kapan? Pada hari kiamat. Ketika dimintain pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan. Ahibati fillah, di antara firman Allah Azza wa Jal yang memerintahkan kepada baik laki-laki atau wanita untuk menjalankan amanah adalah yang di surat An-Nisa, surat perempuan-perempuan, di ayat 58. Apa kata Allah Azza wa Jal? Nah, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Barakallahu fikum. Ayat yang baru saja kita baca ini menghimpun hukum-hukum prinsip yang mendasar dalam urusan agama kita. Dan ayat ini datang setelah sebelumnya Allah berbincang tentang kondisi orang-orang kafir dan orang-orang munafikin, di mana mereka menyembunyikan amanah, tidak menunaikannya, menyembunyikan apa yang seharusnya mereka sampaikan. Mereka tidak berinfak terhadap harta yang diamanahkan kepada mereka. Mereka merubah-rubah aturan Allah Azza wa Jal. Mereka hasud dan iri kepada manusia. Lalu Allah menyebutkan ayat ini agar orang-orang beriman tidak seperti mereka. Dan Allah menyebutkan innallaha ya'murukum.
Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian. Apa perintahnya? 2. Menunaikan amanah dan menegakkan keadilan. Jamaah rahimakumullah, kita tahu tanda-tanda orang munafik ya. Idza haddatha kadzab wa idza wa'ada akhlaf wa idza tumina khana. Tanda-tanda orang munafik itu, kalau dia berbicara, dia bohong. Bohong, dusta. Itu orang munafik. Kalau berjanji, dia ingkar janji. Dan kalau dikasih amanat, dia berkhianat. Ya, 3 hal yang menjadi indikator orang munafik perlu kita melihat kepada diri kita. Jangan-jangan kita termasuk yang kalau berbicara dusta, kalau berjanji diingkari, kalau dikasih amanah berkhianat. Dan ketika Nabi SAW ditanya tentang hari kiamat, kapan hari kiamat itu? Beliau menjelaskan tanda-tanda akan terjadinya kiamat. Tanda-tanda kiamat sudah mendekat. Ada tanda-tanda yang besar, ada tanda-tanda yang kecil. Di antara tanda-tandanya, idza dhuyyi'atil amanatu fantadhiris sa'ah. Kalau amanah sudah diabaikan, kalian tunggu kiamat. Bentar lagi datang kiamat. Kenapa? Karena stabilitas bumi sudah rusak. Sehingga yang ditunggu adalah kehancuran. Dan subhanallah, dalam hadis riwayatkan Abu Daud dan Tirmidzi, Nabi SAW mengatakan, Addil amanah ila mani tamana. Tunaikan amanah kepada yang memberimu amanah itu, kepada yang berhak mendapatkannya. Wala takhun man khanak. Jangan mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Karena sebagian kita ketika dikhianati, muncul di dalam hatinya ingin balas dendam dengan cara mengkhianati pula. Ketahuilah bahwa pengkhianatan sampai kapanpun adalah akhlak yang buruk. Walaupun mungkin orang berpikir, aku membalas pengkhianatan dia dengan aku berkhianat. Enggak. Perintah Allah, tunaikan amanah. Lalu dia mengkhianatiku. Ya sudah, engkau khianati juga. Enggak. Nggak ada ceritanya balas dendam berkaitan dengan pengkhianatan. Sampai kapanpun pengkhianatan adalah perbuatan tercela. Terus, ya engkau tegur orang yang mengkhianatimu. Engkau kasih tahu. Berikan hukuman yang setimpal. Tapi tidak dengan engkau berkhianat pun. Dan Nabi SAW menyebutkan, la imana liman la amanata lahu. Nggak ada iman orang yang nggak pegang amanah. Nggak ada iman buat orang yang tidak pegang amanah. Ini hadis riwayatkan Imam Ahmad. Jamaah rahimakumullah, amanah memiliki macam-macam yang banyak. Kita akan membahas beberapa macamnya. Mungkin yang berkaitan dengan wanita secara khusus ya. Yang pertama, amanah yang menyeluruh, berkaitan dengan perintah menegakkan agama dan berpegang teguh dengannya, sebagaimana tadi kita baca di surat Al-Ahzab ayat 72. Termasuk dari amanah itu adalah amanah menyampaikan agama ini. Jadi jangan sampai ada yang berpikiran bahwa tugas menyampaikan agama tugasnya para ustadz. Para wanita nggak punya kewajiban. Itu tugasnya kaum laki-laki. Tidak. Ini tugasnya para wanita juga.
Ada perkara-perkara yang apabila wanita yang menyampaikannya akan lebih didengar umpamanya, maka lakukan itu. Aisyah radhiyallahu taala anha sebagai seorang wanita, dia tidak berhenti mengajarin para sahabat, menyampaikan ilmu yang telah didapatnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam demi menunaikan amanah itu. Kemudian yang kedua, semua nikmat yang Allah berikan adalah amanah. Semua nikmat yang Allah berikan adalah amanah yang harus dijaga dan digunakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi amanah. Mata kita amanah. Kita ini kasih mata nih, ini amanah. Kadang-kadang kalau perusahaan dikasih kacamata kita, ini ya amanah ya, ini inventaris. Engkau pakai, kalau sudah selesai kembalikan. Itu kalau di kantor. Ini Allah kasih kita mata, kita bisa melihat dan memandang, itu amanah. Allah kasih pendengaran, itu amanah. Allah kasih kedua tangan, itu amanah. Kaki juga amanah. Lisan amanah. Dan harta yang Allah berikan adalah amanah, di mana dia tidak boleh memakainya kecuali sesuai dengan ketentuan yang memberikan. Betapa sering kita melihat umpamanya ASN umpamanya menggunakan mobil plat merah. Anda nggak tahu aturannya boleh atau tidak. Apabila digunakan untuk keperluan kantor, jelasnya boleh. Tapi apabila digunakan untuk kepentingan pribadi umpamanya, yang di aturannya tidak diperbolehkan, berarti dia berkhianat. Begitu pula dengan tubuh yang Allah berikan kepada kita. Semuanya amanah. Kaki kita amanah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-ainu tazni. Mata berzina. Siapa yang matanya sering berzina? Memandang yang seharusnya dia tidak pandang. Wal qalbu yazni. Hati berzina dengan menghayalkan hal-hal yang tidak diperbolehkan. Fazinal ain an-nazar. Zina mata itu memandang. Wa zinal qalbi tamanni. Zina yang dilakukan oleh hati adalah berangan-angan. Wal farju yusaddiqu ma hunalika aw yukadzibu. Dan kemaluan itu tinggal dia membenarkan atau mendustakan apa yang sedang dia hayalkan, apa yang dia pandang dengan matanya. Jadi anggota tubuh kita amanah. Di antara amanah anggota tubuh itu jangan sampai rusak. Kita tahu saat ini banyak orang yang merusak tubuhnya sendiri dengan melakukan perbuatan yang secara akal sehat dan secara syariat itu membahayakan. Contoh nih, tadi engkau dikasih motor oleh tempat engkau kerja. Motor itu digunakan berangkat kerja, pulang kerja. Tahu-tahu dipakai balapan liar sama dia. Akhirnya rusak tuh motor. Siapa yang salah? Loh, engkau yang salah. Tidak menjalankan amanah. Bagaimana dengan tubuh kita? Ada orang yang makan tidak mengontrol, sehingga akhirnya kolesterolnya naik, darah tinggi, atau ginjalnya rusak. Selama ini kita berpikir, ya udah, memang kan takdirnya Allah sakit. Taib sahih. Tapi apabila penyakit itu datang disebabkan engkau yang tidak menjaga amanah tersebut, engkau bakal ditanya, engkau pakai buat apa gitu loh. Orang punya motor
yang seharusnya diisi bensin, sama dia diisi solar, rusak. Siapa yang salah? Yang ngisi. Maka hendaklah tubuh yang Allah berikan kepada kita sebagai sebuah amanah yang bakal ditanya pada hari kiamat, an jismihi fima ablah. Badan dia dipakai buat apa? Allah sudah membuat aturan, kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Kalian makan dan minumlah, dan jangan berlebih-lebihan. Jadi orang yang makan berlebih-lebihan sehingga tubuhnya rusak, maka dia yang tidak menjalankan amanah. Kemudian bagi para wanita, ingat, di antara ciri-ciri wanita soleha, wanita yang paling baik, kalau dipandang menyenangkan hati suaminya. Apakah engkau sudah menjaga tubuhmu agar nyaman dilihat oleh suamimu? Atau engkau tidak peduli lagi dengan hal itu, sehingga berbagai macam penyakit menimpamu? Yang merokok, masih ada mungkin yang merokok, sudah jelas-jelas dikatakan rokok membunuhmu. Dan kalau dikatakan perusahaan rokok ini termasuk perusahaan yang menyumbang apa? Pemasukan negara. Nah, penerimaan negara. Seharusnya kalau engkau ingin nyumbang, sumbanglah ke negara, tapi nggak usah engkau sakit dan rusak tubuh. Yang menyumbang ke negara itu bukan perusahaan, tapi rakyat yang membeli itu rokok, yang kemudian dia membahayakan dirinya. Karena termasuk penyumbang penyakit terbesar, termasuk adalah rokok umpamanya. Dia menyumbang penyakit kepada dirinya, kemudian dia menyumbang bukan kepada negara, kepada perusahaan. Maka kalau engkau benar ingin memajukan negaramu, engkau nggak usah beli rokok, engkau sumbang ke negara. Engkau sehat, engkau dapat pahala. Ini bicara amanah tubuh itu. Ditulis rokok membunuhmu. Rokok menyebabkan ini dan itu. Dan tubuh itu titipan, bukan milikmu. Maka orang yang bunuh diri, dikasih tubuh, kemudian tahu-tahu dia bunuh, maka dia akan menggunakan alat untuk bunuh dirinya itu sebagai alat untuk menyiksa diri dia. Nah, ada cerita, ini kan aku sendiri yang mau bunuh diri. Engkau tidak memiliki tubuh itu. Itu amanah. Maka tolong jangan sampai tubuh yang Allah berikan kepada kita khianati. Kita harus dijagalah. Menjaga tubuh bagi seorang wanita dengan tidak membuat laki-laki berzina matanya. Tidak menggoda suami orang. Tidak dengan tubuhnya dia merusak sosial. Gara-gara dia banyak laki-laki yang kemudian berzina umpamanya. Maka itu tubuh amanah. Jaga dengan pakaian agama. Jaga dengan pakaian kesehatan dan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan dirusak. Taib, di antara amanah adalah kehormatan. Baik laki-laki atau wanita. Seorang laki-laki Allah kasih kemaluan, Allah kasih syahwat, dikasih alat untuk menyalurkan syahwatnya, tapi itu amanah. Jangan dipakai di tempat yang haram. Begitu pula seorang wanita, dia punya syahwat dan dia punya alat untuk menyalurkan syahwatnya. Maka jagalah kemaluanmu dari pengkhianatan. Ahibati fillah, ada sebuah athar dari Abi Ka'ab atau Ubay bin Ka'ab ya, radhiyallahu anhu, disebutkan minal amanati
annal mar'ata tuminat ala hifdhi farjiha. Termasuk amanah, seorang wanita itu diamanati menjaga kemaluannya. Dan subhanallah syama'ah, Allah berikan kepada wanita, gadis selaput darah, yang dengannya dia menjaga kemaluannya, yang dengannya akan ketahuan apabila dia berkhianat. Walaupun boleh jadi ada orang yang pecah selaput darahnya bukan karena perzinahan, tapi secara umum itu salah satu penjagaan Allah buat para wanita. Yang saat ini mulai muncul slogan-slogan yang tidak lagi menghormati kehormatan wanita. Ya udah, apa sih pentingnya? Mau gadis, mau nggak gadis? Kenapa wanita dituntut untuk menjaga kehormatan dirinya, laki-laki tidak? Sama-sama dituntut. Laki-laki yang suka menggoda wanita, atau sebaliknya kadangkala. Allah berikan itu kepada para wanita demi agar dia lebih menjaga kehormatan diri. Ya, tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula, termasuk yang diwarisi oleh manusia dari ucapan nabi-nabi yang pertama adalah idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau engkau tidak malu, silahkan berbuat maumu. Tapi jangan sampai para wanita ya dieksploitasi oleh serigala-serigala, tapi dengan bendera kebebasan dan kemerdekaan buat para wanita. Enggak. Nah, Allah Azza wa Jalla berfirman ya di surat An-Nisa ayat 34, di mana termasuk amanah kepada wanita adalah menjaga harta suami dan anaknya suami. Tadi menjaga kehormatannya sebagai seorang istri, dan termasuk amanah adalah menjaga harta suami dan anak-anak suami. Sebagaimana Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 34. Nah, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Fasolihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidallah. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa'in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Innallaha kana 'aliyan kabira. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain, wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahi sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
Barakallahu fiik. Kita lihat di ayat ini ada potongan cerita tentang wanita soleha. Ternyata wanita soleha itu adalah qanitat, adalah wanita yang patuh kepada suaminya. Hafizatun lil ghaibi. Dia menjaga suaminya ketika suaminya tidak ada. Apa yang dijaga? Dirinya dulu. Dia menjaga dirinya dengan tidak mengkhianati suami dengan pandangan mata. Mungkin di HP-nya dia memandang laki-laki dengan syahwat. Dia menikmati pandangan itu, lalu dia membandingkan suaminya dengan apa yang dia pandang. Suaminya lagi nggak ada di rumah, suaminya lagi pergi, atau dengan kata-kata yang menggoda. Kadang-kala perempuan ya, ketika dia belanja suaminya nggak ada, kemudian dia merayu dengan kata-kata yang seharusnya kalau ada suaminya nggak terima suaminya dia melakukan itu, tapi dia lakukan itu. Atau telepon-teleponan dia dengan laki-laki yang seharusnya dia tidak melakukan itu. Apalagi kalau sampai membuat janji pertemuan. Enggak, dia menjaga kehormatan dirinya. Kemudian berkaitan dengan harta suami, dia juga jaga. Dia tidak menghambur-hamburkan harta suaminya. Dia berusaha untuk menjadikan harta itu dipakai sesuai dengan amanah yang diberikan oleh suami. Bukan dia menggunakan harta itu untuk memenuhi syahwat dan keinginannya. Kemudian berkaitan dengan anak. Anak itu amanah. Ya kan, bapak-bapak dan ibu-ibu wajib dengan amanah itu, naam sahih. Tapi karena kajian kita khusus buat para wanita, maka akan berbincang bagaimana kewajiban seorang istri menjaga amanah anak. Sekali lagi, khususnya ketika suami tidak ada di rumah. Banyak yang mengeluhkan di Indonesia ini yang namanya fatherless ya. Ya, peran bapak nggak ada. Oke. Boleh jadi bapak tidak melakukan perannya dengan baik, dia berarti tidak menjalankan amanah dengan baik. Tapi jangan sampai kau mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Tapi boleh jadi sang bapak menjalankan tugasnya dengan baik. Dia capek, lelah demi memberi makan kepada istrinya, demi menyekolahkan anak-anaknya. Dan dia berangkat dari pagi pulang sore. Bukan karena kemauan dan keinginan, tapi karena kondisi dan kebutuhan yang menghimpitnya. Maka sang istri bagaimana menjaga amanah tersebut? Menjaga amanah dan mereka mendidik dan membesarkan anak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih mengatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua bayi yang lahir itu dilahirkan di atas fitrah, di atas Islam. Fa abawahu yuhawidanihi. Kedua orang tuanya lah yang menyebabkan anak itu menjadi Yahudi. Au yunasirani, atau dia jadi Nasrani. Au yumajjisani, atau dia menjadi Majusi. Kamathalil bahimati tuntajul bahimah. Sebagaimana yang namanya binatang ternak melahirkan binatang ternak. Apakah ada binatang ternak yang lahir kupingnya dipotong gitu? Nggak ada. Yang motong adalah yang memelihara. Jadi anak-anak itu rusak karena orang tua. Dan wanita secara khusus kata Nabi SAW, wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladih. Dan seorang wanita adalah pemimpin, pengurus, pengatur di rumah suaminya dan anak-anak suaminya.
Kadangkala seorang suami ini menikah, dia duda dia punya anak. Dia menikah dengan harapan istrinya merawat anak-anaknya. Dia bekerja. Tapi kan ada ibu tiri yang disebut lebih kejam daripada ibu kota, atau sebaliknya, ibu kota lebih kejam daripada ibu tiri umpamanya. Itu amanah. Ada ibu tiri yang menyebabkan anak suaminya mati. Itu anak suaminya. Bagaimana kalau ternyata itu anak mereka berdua? Ini bukan anaknya suami, ini anaknya istri juga. Apakah engkau sudah menjalankan tugasmu dengan baik dan benar? Kadangkala sebagian laki-laki, sebagian istri itu tadi dia hanya bisa mengeluh dan mengeluh. Suamiku nggak hadir dalam mendidik anak-anak. Anak ini di rumah seperti sendirian, nggak ada suami. Suami 4 bulan sekali baru off. Dan hanya 2 pekan kemudian dia berangkat kerja lagi. Ya udah, itu amanah yang diberikan kepadamu. Karena ada usaha dari kaum feminisme untuk menghilangkan peran ayah. Bukan mereka menuntut hak mereka, tapi bahkan menganggap laki-laki itu penjahat. Enggak. Allah sudah menciptakan laki-laki dan wanita dengan tugas, dengan tupoksi yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan mereka berdua ini. Kalau kita melihat bagaimana para ulama terdahulu yang bapaknya mati ketika anaknya masih bayi, tapi sang anak jadi anak-anak soleh-soleha. Padahal nggak ada bapaknya. Kenapa? Karena ibunya menjalankan amanah dengan baik dan benar. Ada perempuan-perempuan ketika suaminya berangkat kerja, beberapa anak sekolah, mungkin ada anak-anak yang belum sekolah. Ketika mereka pergi semua, sang perempuan ini merasa bebas. Kemudian dia sibuk dengan handphonenya. Dia mulai scrolling ke atas, ke bawah, dia nonton ini itu. Tahu-tahu anak yang masih kecil tidak diurusi. Tugas-tugas yang diberikan oleh suami kepadanya tidak dikerjakan. Tidak memberikan makan yang sehat kepada anak-anaknya. Baru kalau ada suaminya, ribut. Seakan-akan orang yang perhatian kepada anak-anaknya. Maka ingat, walaupun suami nggak tahu, Allah tahu. Ada perempuan yang suka keluar. Ketika nggak ada suaminya, dia sibuk keluar ke sana. Padahal nggak ada perlunya. Sedangkan amanah yang diberikan tadi, apa amanah yang diberikan? Tuh rumah amanah. Engkau atur, engkau jaga tuh rumah. Bagaimana engkau menciptakan lingkungan yang membuat anak-anak itu betah di rumah. Bagaimana suami ketika keluar rumah ingin balik ke rumah. Ya, anak sering sampaikan ke beberapa teman ya, khususnya para istri. Ketika suamimu berangkat kerja, ketika anak-anakmu berangkat kerja, jangan sampai saat itu ada keributan. Soalnya ketika mereka berangkat kerja, kemudian menyimpan di hati mereka ketidaksukaan terhadap sikap orang tuanya, mereka malas pulang. Malas pulang. Aduh, ruwet ini itu. Tapi coba sang istri melepas sang suami dengan cinta dan kasih sayang, melepas anak-anaknya dengan pelukan dan ciuman hangat buat anak-anaknya. Tuh anak kepingin cepat pulang. Tapi kadang-kala enggak. Pagi hari ribut emak sama anaknya. Mungkin berkaitan urusan dengan bukunya, dengan tasnya, dengan pelajarannya. Akhirnya sang anak keluar rumah penuh dengan kesuntukan di kepalanya. Sang bapak udah berangkat kerja. Atau sang bapak nggak ada di rumah. Ternyata sang istri tidak menjadi madrasah yang baik. Maka tolong amanah ini dijaga. Karena engkau pemimpin ketika suamimu nggak ada.
bagaimana menjaga rumah suami, bagaimana menjaga anak-anaknya suami, perhatian kepada kesehatan tuh anak, makanan itu anak. Karena sampai ada anak mungkin yang merasa ibuku ini nggak pernah masak benar, kecuali kalau ada ayah. Karena dianggap kalau nggak ada ayah, dia makan apa sajalah. Karena nggak akan ada yang komplain umumnya. Maka tolong diperhatikan, jangan sampai juga memberikan memanja anaknya, memberikan berlebih-lebihan kepada anaknya. Karena ibunya mau kongkow sama kawan-kawannya, anaknya dikasih HP, kemudian sang ibu sibuk dengan kawan-kawannya. Berarti dia tidak menjalankan amanah dengan baik. Kadang-kala ada emak-emak yang ingin rumahnya bersih. Akhirnya anak-anak nggak boleh main. Apa gunanya rumah itu bersih kalau ternyata anak-anak tidak tumbuh berkembang? Dan di antara amanah buat para wanita, ketika engkau makan, ketika anak-anak makan, hendaklah engkau mendampingi mereka makan. Ngobrol sama mereka. Tanyakan bagaimana anak-anak di sekolah, bagaimana rencana dia di hari esok. Mungkin sore ini engkau kepingin main apa. Karena di tempat makan itulah biasanya kesepakatan-kesepakatan disepakati bersama, disetujui bersama. Taib. Kemudian termasuk amanah adalah pekerjaan. Tadi kita bicara pekerjaan di rumah, sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri. Tapi ada yang pekerjaan umum. Apapun pekerjaanmu, itu adalah amanah. Ketika tidak menjalankan pekerjaan dengan baik, maka dia telah berkhianat. Ada orang yang giat bekerja ketika ada pengawas yang datang. Nggak ada pengawas, dia duduk-duduk, menghabiskan waktu dengan handphonenya. Waktunya dia menyelesaikan tugas, dia sibuk WA, dia sibuk chat, dia sibuk telepon. Sehingga tatkala waktu kerja habis, kerjaan belum selesai. Padahal seharusnya selesai. Tapi karena dia sibuk main game, maka pekerjaan tidak selesai. Pembantu juga sama. Pembantu di rumah, kadang-kala ketika nggak ada majikannya, dia duduk-duduk. Ketika ada majikannya, sok sibuk dia. Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Allah itu suka apabila seorang di antara kalian bekerja, dia menyempurnakan pekerjaannya. Nggak asal-asalan kerjanya. Dia tuntaskan pekerjaannya dengan baik. Nah, berkaitan dengan amanah dalam pekerjaan ini, ada amanah dari bos kepada anak buahnya. Dan ada amanah dari anak buah kepada bosnya. Apa amanahnya? Kasih gajinya. Sempurnakan gajinya. Jangan dikurang-kurangin. Jangan telat membayarnya. Kenapa? Ini termasuk pengkhianatan. Sampai disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis riwayatkan Imam Ahmad dan Imam Bukhari, ada 3 yang akan menjadi lawan Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat. Nabi yang akan menuntut mereka. Salah satunya, warajulun istajara ajiran. Ada seorang yang mengupah seorang pekerja. Fastaufa minhu. Akhirnya pekerja ini berusaha untuk mengerjakan tugasnya dengan baik. Walam yufihi ajrah. Tapi sang majikan tidak menunaikan gaji atau upah orang ini secara sempurna. Dalam agama kita, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, a'tul ajira ajrahu qabla an yajiffa araquh. Berikan upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering. Termasuk amanah yang harus dijaga adalah rahasia.
Emak-emak nih kadangkala ngobrol di antara mereka berdua mengatakan, "Syuf, ana punya rahasia. Ana ingin sampaikan kepada anti dengan harapan anti memberikan masukan kepada ana." Tapi ternyata rahasia itu disebarkan sama dia. Jangan ngomong-ngomong ya. Rahasia. Siap. Nanti ngomong lagi sama orang lain. Jangan ngomong-ngomong ya. Rahasia. Ini pengkhianatan dari yang pertama. Yang kedua berkhianat. Yang ketiga berkhianat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza haddatha ar-rajulu bihaditsin thumma iltafata fahiya amanah." Apabila seorang berbicara kemudian dia noleh ke kanan atau noleh ke kiri, dia lihat ada orang apa enggak, maka ketahuilah pembicaraan itu amanah. Walaupun dia nggak ngomong rahasia. Apalagi kalau dia sudah menyampaikan ini rahasiaku, tolong kau jaga. Ternyata dia sebarkan, ini pengkhianat nih. Wanita yang seperti ini atau laki-laki yang seperti ini pengkhianat dia. Maka berbahaya sekali kalau kita dikasih duit, kalau kita kasih amanah duit nantinya, ya akan habis. Kasih amanat rahasia aja dia sebarkan kemana-mana. Kemudian ahibati fillah, Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim menyebutkan tentang termasuk amanah yang paling besar berkaitan dengan rahasia. Inna min a'zamil amanati 'indallahi yaumal qiyamah. Termasuk amanah yang paling besar, yang paling agung pada hari kiamat. Ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilai thumma yanshuru sirraha. Seorang laki-laki mengumpulin istrinya, istrinya mengumpulin dia, kemudian disebarkan rahasia ranjang itu. Suami menyebarkan atau istri cerita suamiku gini gitu. Sang suami, aku tadi malam baru menghubungin istriku ini itu. Istrinya ya, bukan zina. Apalagi kalau yang dia ceritakan perzinaan. Artinya menceritakan yang halal saja pengkhianatan terhadap amanah. Orang itu ketika berhubungan suami istri nggak ada yang ngelihat. Agar hubungan itu hanya ada di antara mereka berdua. Bukan untuk diceritakan kemana-mana. Tapi tahu-tahu ada yang membocorkannya. Ini termasuk pengkhianatan terbesar. Ahibati fillah, ya di antara amanah titipan. Kalau kita bicara barang yang dititipkan, kemudian juga utang, itu amanah, itu harus ditunaikan. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha." Barang siapa yang ngambil hartanya orang, ngutang, dan dia ingin melunasinya, adallahu an. Addahallahu anhu. Allah akan melunasinya buat dia. Tapi sebaliknya, man akhadha yuridu itlafa, dia ngutang tapi ada niat gak mau bayar, Allah akan rusak kehidupan dia dan hartanya. Maka kenapa kita mendapatin orang ada yang sulit bayar utang dan tidak bisa bayar utang? Utang sama fulan, gak bayar-bayar. Ternyata masalahnya di hati kecil dia. Dia memang gak mau lunasi. Ahibati fillah, apa kira-kira yang akan didapatkan oleh orang yang menjaga amanah? Kita tahu bahwasanya ya namanya manusia, manusia itu budak yang dia nggak beramal kecuali karena mendapatkan upah. Apa sekarang yang akan didapat buat orang yang menjaga amanah? Yang pertama, dia akan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau kita melihat sifat penghuni surga itu, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Mereka adalah orang-orang yang dengan amanah dan janjinya dipelihara oleh mereka.
Allah akan cinta sama antum. Kemudian Allah akan menjaga dia. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jadi orang yang menjaga amanah akan dicintai Allah dan akan dijaga dia. Dijaga hartanya, dijaga dirinya, dijaga tubuhnya, dijaga keluarganya, dijaga negerinya insya Allah. Jadi dicintai dan dijaga. Yang ketiga, orang-orang akan cinta sama dia. Manusia itu secara naluri akan benci kepada pengkhianat. Makanya kalau ada perempuan yang berkhianat, itu biasanya akan mendapatkan hukuman sosial di masyarakat. Akan dicela, dimaki, akan diboikot. Berbeda dengan orang yang menjaga amanah. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, bagaimana seluruh penduduk Mekah itu cinta kepada Nabi SAW. Sampai disebut Al-Amin, orang yang jaga amanah. Orang-orang kalau mau titip sesuatu, titip barang atau apa, dititipkan ke rumah Nabi SAW. Sampai ketika Nabi SAW berumur 40 tahun dan beliau mengajak manusia kepada Islam, mulai ada omongan-omongan negatif, tapi tetap mereka titip amanah kepada Nabi SAW. Kemudian ketika amanah itu tumbuh berkembang di tengah-tengah masyarakat, maka akan tumbuh cinta dan kasih sayang di antara mereka. Dan akan ada keamanan, kenyamanan, ketenangan, karena semua menjaga hak-hak orang lain, melaksanakan kewajibannya. Akan hilang yang namanya penipuan, ya, kedustaan. Maka ketika suami istri menjaga amanah, sang suami menjaga amanah dengan tidak berzina ketika dia di luar rumah, sang istri menjaga amanah dengan tidak memasukkan ke rumahnya orang-orang yang tidak disukai oleh suami, maka akan ada tatanan masyarakat yang penuh dengan kedamaian dan ketentraman. Kemudian yang terakhir, selamat dari sifat munafik. Karena kita tahu tanda-tanda orang munafik adalah yang apabila dikasih amanah dia berkhianat. Dan sebagai penutup, kesuksesan jamaah dengan amanah dan pengkhianatan walaupun mungkin menghadirkan kesenangan di awal, tetap akan berakhir dengan sad ending. Ada kisah seorang wanita yang dia suka curhat tentang suaminya, kemudian diladeni oleh laki-laki hidung belang. Mulailah terjadi obrolan ini dan itu, sehingga sang istri orang ini nyaman dengan laki-laki ini. Lalu perempuan itu ribut sama suaminya, dia minta cerai. Akhirnya bercerai suami istri ini. Lalu kemudian sang wanita ini menagih janji laki-laki tadi yang katanya mau menikahi dia. Ketika sudah bercerai, selesai masa iddahnya, maka wanita ini datang kepada laki-laki tempat dia curhat. Lalu kata laki-laki itu, kalau aku mau menikah, nggak mungkin aku menikah dengan wanita sepertimu yang berkhianat kepada suaminya. Barakallahu fiik. Maka jamaah, jangan mau dibohongin, jangan mau ditipu. Hiduplah dengan amanah, walaupun mungkin kau akan capek dan lelah. Semua kelelahan, semua keletihan, semua detik yang kau lewatin dalam kehidupan ini mengemban amanah, ada balasannya dari Allah Azza wa Jal. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barakallahu fiik. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.